What's up Urban People, kembali lagi bersama gue BJ. Dan guess what, kita kedatangan produk baru lagi dari DJI. Ini adalah DJI Mini 5 Pro. Wah, gila, keren banget. Ini drone Mini 5 tapi kameranya kamera profesional. Kita akan unboxing dan kita akan setup untuk pertama kalinya. Kita saksikan setelah yang satu ini. Ayo ikutan subscribe and win. Subscribe YouTube channel Urban Republic dan menangkan voucher belanja total Rp1 juta untuk subscriber yang beruntung. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja. Tapi ntar dulu deh, gue pengen lihat dulu deh sebenarnya ada apa yang baru. Dan bener aja di sini udah ada 1-in sensornya. Finally untuk drone mini sudah pakai sensor 1 inci yang mana bisa 4K-nya 120 fps. Wow. Dan true vertikalnya masih ada. Cuman ada yang baru juga di sini, gimbalnya bisa rotate 225 derajat. Ya, jadi akan ngasih lebih fleksibilitas dalam kamera movementnya, nih gokil sih. Nah, walaupun dia memang satu kamera, cuman bisa zoom 2 kali jadi 48 mili. Jadi nggak akan bisa dibilang tetap bagus lah ya kualitasnya. Terus nightscape-nya tentunya masih ada dengan omnidirectional obstacle sensing, dan ini konon kabarnya itu satu lux ya, jadi malam-malam masih bisa dibantu lidar juga. Dan ada active track untuk berlari, sepeda, dan even more, that's new. Lalu baterainya ini karena yang plus di 52 menit per baterai. Oke, langsung kita buka aja. Jadi kayak Avata. Pantesan dusnya kayaknya gede banget ya. Ini sih kayaknya Avata ya bro. Gede banget loh ini. Kenapa dia membesar? Jadi nggak bisa pakai yang lama lagi guys. Besar sekali. Ini apa? Oke, kita buka aja semua. Sekarang besar sekali ya. Apa bodinya juga memang lebih besar? Propeller di sini tidak ada. Oke, tasnya saya pinggirin dulu. Kita buka satu-satu ya. Yang pertama ini, ini box of accessories. Kalau dulu kan aksesoris ditaruh di atas tuh. Sekarang sudah tidak. Kenapa tidak ditaruh di atas? Mungkin ada something new. Oke, this is new. Ini kayak itu Ber. Kayak ND filter. Masa iya dapat ND filter? Dapat ND filter ND8 32128. Nggak usah beli lagi. Ini literally suatu hal yang baru ya buat sebuah drone DJI Mini dapat ND filter. Wah. Nah, di sini katanya konon kabarnya propellernya agak berbeda. Ya, kita lihat aja nanti. Ini ada A dan B. Kita pinggirin aja. Lalu seperti biasa stiker dan juga manual. Kenapa mesti gede ya? Ini emang ada apa? Nggak ada apa-apa padahal. Oke. Remote-nya masih yang lama. Maksudnya yang lama tuh yang RC2, bukan jadi ada RC3 juga. Oke, buat teman-teman yang sudah familiar, ini kan sudah ada sejak Mini 4 Pro, jadi nothing new here. Oke, ini baterai dan hub. Kita lihat, sepertinya, warnanya beda teman-teman ya. Warnanya di sini lebih dark, sama kayak ini nggak sih? Nggak ya, beda ya. Sama kayak R3 nggak sih? Kayaknya agak-agak beda. Dia dark gray, dan ini bobotnya berat seperti biasa. Kalau yang plus itu kapasitas baterainya lebih besar. 4680, gede banget. Pantesan dia bisa klaim 52 menit per baterai. Nah, ini dia menu utama kita langsung buka aja. Jeng jeng jeng. Gila ya, Mini sekarang kayak gini. Oke, kita buka. 1, 2, Cilukba, Berti, ini apa Berti? Gila, ini gede banget. Ternyata impian orang-orang akan drone mini yang pakai 1 inch itu dikabulkan. Ini sih bener-bener gue nggak habis pikir ya. Dan kita bisa lihat di sini nambah kegantengan. Secara fungsi dia ada LiDAR-nya, tapi secara looks itu nambah kegantengan, dan konstruksi gimbalnya berbeda banget ya. Di sini karetnya di bawah. Oke, ini saya buka aja ya, karena nanti harus loose di sini. Tapi ini jangan hilang karena buat ganjel. Oke, jadi dia dipegangin 2 Ber. Ya, atas ada pegangan, bawah ada pegangan. Dia bisa tilt down sama, dan dia bisa rotate. Nah, rotate-nya jadi bisa true vertikal sambil tilt down. Ini nih yang kemarin
Katanya ada yang ngomong kalau sudah vertikal apakah bisa tilt down, ini bisa guys. Dan ini rotate katanya 225 derajat. Oke, bisa muter terus. Kita ganti itunya ya Ber, ganti lensa. Oh, dia nggak bisa dibuka Ber. Jadi ternyata kalau kita mau pakein ND filternya ini bukan dibuka kayak yang biasa. Kita coba aja. Oh, jadi kayak Avata ya, dia tidak ada yang dibuka tapi dipasangin langsung. Oh, oke, dipikirin ini bisa dibuka filternya. Nice. Ngingetin kita akan Pocket 3 nggak sih? Pocket 3 segede gini, dia f-nya 1.8 ya, equalnya dengan 24 mm dan dia 81 desibel, sama nggak ya? Gue lupa. Kemarin tuh drone yang sunyi itu 81 desibel atau bukan, saya lupa, apa 82, kayaknya 81 lebih sunyi lagi. Oke, secara looks belakangnya masih mirip ya, Type-C, jadi kita bisa basically charging di sini, and then nih baterainya kayak udah ada, cuman kita perlu cas nanti. Ini lebih berat. Harusnya kalau yang untuk baterai plus dipastikan dia bobotnya lebih dari 249 gram, tapi kalau nanti teman-teman beli yang bukan baterai plus, yang biasa, combo biasa atau enggak yang basic, itu bobotnya tetap 249 karena mini itu memang 249 gram. Kita buka aja. Oke, di bagian dalamnya konstruksinya agak-agak sedikit berbeda. Class 1 consumer laser product. Oke, ini button kayak flip nggak sih Ber? Flip itu kan ada button yang di samping yang kayak buat apa, follow, apa namanya, drone, rocket, helix. Mungkinkah ini bisa jadi button untuk kayak flip yang nggak perlu pakai remote? Because I don't know yet, belum pernah tahu banget soal speknya. Dan lampu di bawah di sini cuma satu. Oh, gue colokin langsung nyala Ber. Gue colokin dia ternyata langsung nyala. Sekarang sudah terjawab ya, ternyata 1 inch bisa dipasang dengan konstruksi gimbal yang berbeda. Kita bahas di bagian apa, propeller ya. Katanya propeller itu quick release. Oh iya Ber. Jadi nggak usah pakai baut-bautan lagi, nggak usah pakai yang namanya screwdriver lagi. Ini sudah quick release. Kenapa nggak dari dulu? Oke, kita coba lagi ya. Ini, nah, quick release ya. Jadi kita tekan, udah buka. Mini kan dari dulu selalu pakai baut dan pakai obeng. Jadi selalu bonus itu. Ini enggak. Jadi, ini tuh maksudnya yang baru tuh quick release-nya. Oke, good. Motornya juga baru. Jadi it looks new ya. Cuman ada satu hal yang mungkin nanti nggak bisa dites juga anyway. Dia sudah bisa terbang dari ketinggian MDPL-nya itu 6.000 meter dari permukaan laut. Jadi artinya kalau kita naik gunung, dulu kan selalu orang bilang naik gunung mini nggak bisa gitu kan, karena ya batasnya 3.000, 4.000 lah. Nah ini diklaim bisa sampai 6.000 MDPL, artinya dia equal sama R3 dan juga sama Mavic. Jadi kalau naik gunung bawah ini masih oke. Wah, ini sih udah jadi partner untuk travel banget ya. Bentuknya masih kurang lebih sama, tapi kapabilitasnya itu lebih. Nah, kita hari ini akan setup seperti biasa, maka kita akan cas dulu. Pastiin teman-teman kalau pakai ngecas itu pakai si kabel bawaannya ya, karena kabel bawaannya memang didesain untuk itu. Kecuali memang teman-teman sudah punya kabel yang braided yang memang C2C. Dan gunakan charger yang memang fast charging. Dia biasanya support sampai 65 atau even 100 watt kalau di hub. Ya, baterainya tadi udah gue cas, memang nggak sampai full banget, tapi udah di atas 3 bar. Dan baterainya pas udah dicolok, itu langsung nyala. Nah, pastiin kalau teman-teman mau nyolok baterainya, ya pastiin si bagian pengganjal kameranya itu dilepas dulu, karena kalau nggak dia akan aktif, ya, dan itu akan nyangkut. Ini udah dilepas, remote gue nyalain. Oke, sekarang langsung masuk di bahasa. Jadi kalau teman-teman mau lihat bahasa Indonesia itu ada ya, tapi gue seperti biasa gue pilihnya English aja, lebih gampang. Lalu kita agree di sini, dan ini regional. Regional kita tulis Indonesia ya. Ada Indonesia, and then next.
Jadi harus connect ke WiFi karena dia untuk aktivasi butuh itu ya. Kita ntar akan login dulu di akun DJI-nya. Oke. Next. Nah, untuk time zone teman-teman geser ke atas sekali, pilih Bangkok. Lalu next. Kalau di Jakarta ya, kalau di Bali sih pilihnya bukan Bangkok. Oke, ini udah masukin passwordnya, lalu kita tinggal activate aja. Activating. Nah, ini buat teman-teman yang baru banget, silakan lihat untuk tutorialnya ya. Ada screen gesture, ada left and right dial untuk kamera zoom basically yang di kanan. Yang ini buat tilt yang sebelah kiri. Ya, kita bisa geser-geser untuk foto, video, ya untuk record. Lalu ada return to home button, kita press and hold, kita press sekali dia ngerem. Ya, lalu ada change flight modes, jadi kita dari scene normal itu masih pakai obstacle sensing. Kalau sport itu ngebut tapi tidak ada obstacle sensingnya, jadi bisa nabrak, hati-hati. C1 sama C2 di sini juga ada, kita bisa custom, silakan. Oke, kita skip aja deh. Right, ada firmware update kah? Oke, kita authorize all aja. Join. Oke, sekarang aktivasi drone-nya. Tadi kan aktivasi dari remote. Oh iya, untuk joysticknya ada di belakang. Tinggal diambil dan dipasang aja. Oke, di sini ada tutorial lagi, jadi bisa ngecek tempat sebelum terbang. Oke, dan di sini basically ada resource yang bisa di-download. Kita dulu ya. Kita go fly dulu aja. Kita lihat ada tutorial juga di sini untuk flight tutorial. Kalau kita skip aja, gila kameranya bagus banget ya. Ya, dan ini di mode foto masih bisa zoom sampai 3 kali. Ini di mode JPEG dan ada JPEG dan RAW. Dan sebelum itu kita masuk ke sini dulu. Kita pengen lihat nih kameranya sebenarnya berapa megapiksel sih? Oh, bisa 50 megapiksel, berarti kayak R3 ya. Bisa 50 megapiksel dari 12 megapiksel standar. Teman-teman pastiin pakai 4:3 ya, mau JPEG RAW atau ini. Lalu kalau kita video, kita ubah ke video ya. Di sini ada 4K 60 fps. Nah, di sini kan 4K 120-nya nggak ada. Biasanya 4K 120 itu masuknya di slow mo. Jadi kita ubah ke slow mo dulu. Ada di 4K 120. Nah, ini bisa ubah-ubah. Oke. Nah, dia bisa tilt down masih ya. Atau pencet ini ke bawah, mungkin bisa lihat di sini kan. Jadi walaupun vertical mode, dia masih bisa tilt down nih. Ya, sudah tidak jadi celahan lagi. Oke, lalu, nah kita mau ngubah-ngubah si posisi dari gimbal ya supaya bisa rotate secara smooth. Jadi kita harus masuk ke control, masuk ke customizable button. Nah, di yang kanan yang biasa buat zoom ini gue ganti. Oke, kamera, control, gimbal. Kita lihat ya. Iya, dia bisa gerak seperti Mavic 4 guys. Jadi manually gerakin. Jadi kayak kita misalnya lagi objek tracking, kita bikin spotlight, kita masih bisa. Gila sih. 225 tuh more than enough ya. Dan sekali lagi ketika lagi mode yang vertikal, ingat ya, bisa tilt down. Asik banget ya. Nah, kita akan coba di luar deh. Oke, ketika diarahin ke bawah ya, ini dia mendeteksi ya adanya objek kayak mobil-mobil gitu. Jadi mirip banget sama siapa namanya? Mavic 4. Mavic 4 Pro itu bisa kayak gini. Jadi ketika ada mobil yang lewat itu pada kedetek semua. Dan kalau kita tap plus gitu, dia akan ngunci objek tersebut dan dia tahu kalau ini mobil. Jadi kalau mobilnya gerak, dia akan follow. Kita coba deh mobil yang gerak. Ntar jangan kabur aja nih. Mana mobil yang gerak? Itu dia. Wah, mobilnya pada diam. Oh, berarti kayak Mavic 4 Pro juga. Oke, good. Nah, oke, kita follow satu mobil. Oke, go. Iya, kita bisa follow satu mobil dan bergerak, guys. Sekecil itu dia trackingnya bisa. Oke, kita ngetes zoomnya sekarang. Masih screen recording di sini. Kita zoom dari ketinggian 96. Kita ngetes zoomnya seperti apa. 2 kali.
Oh oke, 2 kali ya. Jadi untuk 2 kali, 3 kali bisa, cuman sudah agak pecah kalau menurut gua. Jadi 2 kali itu yang pas, makanya dibilang 48 mm itu paling oke. Jadi hasilnya masih bagus sih, kalau menurut gua masih bagus. Tuh, dan lihat ya, kedetek semua tuh. Objek-objek mobil kedetek, tapi motor belum kedetek ya, mungkin kayak terlalu kecil. Dan artinya ini, kalau orang juga bisa kedetek untuk lari tadi ya, untuk lari, main sepeda itu akan lebih bagus. Cuman gua nggak akan coba itu hari ini. Gila. Oke, sekarang kita coba fotonya. Right, kita coba foto di. Oh, fotonya menarik juga ya, zoomnya. Oke, ini gue foto di sini karena langit lagi gelap, basically sekali ya 50 megapiksel, 2x, dan juga 3x. Punya satu lensa, cuman bisa jauh juga. Apakah bisa sekali lagi? Oh enggak, jadi 1, 2, 3 juga sama. Oke, nice. Sekarang kita cari home-nya ada di mana. Oke, home-nya ada di situ. Kita pulang. Ah, ada yang main bola nih, Ber. Ini futsal ya, Ber? Iya, futsal. Oke, kita bermain-main di sini. Ih, cakep loh. Nah, kita foto ya. Kita mulai foto di sini. Enak banget ya gimbalnya bisa belok-belok. Iya, makanya. Oke. Sip. Wih, cahayanya bagus loh. Ini padahal udah hampir jam 6. Oke, kita coba turunin dikit ya. Seperti ini. Kita foto ya. Ini fotonya 4:3, jangan lupa. Oke, kita coba fotonya 2x. 2x-nya juga masih bagus ya. Oke, kita coba 3x. Oh, 3x seperti ini. Masih bagus banget. Still oke sih, still oke. Tapi udah mulai kelihatan kalau digital zoom-nya. Oke, sekarang kita mode video. Ya, dari atas kita akan turun dan rotate. Kita akan rotate. Nah, ini rotate sih rotate badannya ya. Gue paling seneng rotate badannya, bukan gimbalnya. Tapi di sini dilihat deh, hasilnya tuh bagus ya untuk mini. Kalau menurut gue sih ini lebih jernih. Harus dibandingkan memang dengan Mini 4 Pro yang pasti. Kalau dari monitornya sih bagus banget. Bagus ya. Yes, gue setuju. Oke, apalagi ya. Nah, ini manusia tidak terdeteksi ya teman-teman. Mungkin ini baru cuma untuk mobil doang ya kalau. Kurang turun kali Pak, coba turunin lagi Pak. Turunin lagi. Masih screen recording kan? Masih. Oke, gue turunin. Coba turunin lagi Pak, kena nggak? Oke, gue coba turunin lagi. Apakah manusia bisa terdeteksi? Ini sudah 50-an meter doang. Wah, cakep banget sih, Ber. Gila ya. Wah, ini bikin bikin time lapse kayak gini keren nih. Wah, gila. Ya, ini salah satu objek yang menarik di sini di daerah Kemang ya ini. Ya, tadi gedung-gedung agak kurang karena memang lagi butek langitnya. Dan kita direstui hujannya sudah mereda. Hyperlapse kali ya. Oke, kita hyperlapse kali. Mana yang rame? Hyperlapse. Oke. Nah, hyperlapse-nya ini kalau dilihat, oh belum bisa ya, masih free dan dia tidak bisa yang muter. Anyway, gua akan free. Course lock maksud gua. Course lock, kunci depan. Kunci depan, dikunci 4 menit. Let's go. Nah, habis ini udah deh. Oke, sekarang kita mau tes pulang. Ya, basically ini ada di Ampera, sekarang mau pulang ke Kemang. Kita lihat kalau anything happens yang kita nggak pengen terjadi, kita akan cancel ya. Oke. Alright, dia sama ya, ada jalurnya dan dia harusnya akan pulang ke lokasi ini. Lokasi tadi take off ya? Ya, lokasi take off tadi di sini. Gue nggak tahu akan bener-bener presisi atau malah ke kolam. Kalau mau ke kolam pasti gue cancel. Oke, itu dia drone-nya udah kelihatan. Kayaknya ke sini deh dia. Coba aja lah.
Oh bener di sini. Monggo, monggo, silakan, silakan. Pas banget. Silakan monggo. Bener ya, tadi gue take off di sini, gue inget banget. Tapi lampunya kenapa nggak nyala bawahnya? Yang penting selamat ya guys. Habis gerimis-gerimisan, kering. Oke, jadi impresinya kayak gitu ya. Gue udah tes juga tadi terbang. Ternyata pertama impresinya adalah suaranya itu adem banget. 81 desibel kenapa matters banget ya. Jadi kayak bahkan hampir kayak nggak kedengeran, kayak kipas angin doang gitu ya. Itu satu. Kedua, 50 megapikselnya dan kita masih bisa zoom di mode foto. Kan biasanya kan tidak bisa tuh, mode foto tidak akan bisa zoom. Ini masih bisa 3 kali. Mode video di 4K 60 kita masih bisa juga zoom 3 kali, tapi yang direkomendasi adalah 2 kali, yang mana masih tetap kualitasnya masih tetap bagus. Low lightnya tadi, basically kita terbang itu sekitar jam 6 kurang, jadi udah gelap dan itu memang lagi keadaannya gerimis, jadi gelap banget juga bagian langit itu masih fine. Dan gue surprise, sebenarnya nggak sadar sih, gue nggak masang micro SD dan kok bisa ngerekam, biasa kan cuma 4 GB kan. Ternyata ada masih sisa 1 jam 6 menit lagi, pas dicek ada internal memory 42. Kita tidak tahu dan ini dikasih di sini, itu udah wow banget. Satu lagi yang gue suka adalah fiturnya Mavic tadi, bahkan Mavic 4 dan ditambah fitur yang tadi bisa tilt sambil vertikal, itu udah wow banget buat gue. Dan ini adalah drone mini gitu loh, drone mini, kamera sensor besar, hasil luar biasa. Harganya oke. Dimulai dari basic nih tentunya. Untuk paketan yang basic, remote-nya itu RCN3, itu artinya lo harus pakai handphone lagi untuk terbang, dan harganya di Rp12.170.000. Lalu naik ada combo yang baru, ini kombonya 3 baterai dengan RCN3 juga, itu harganya di Rp14.430.000. Lalu berikutnya ada combo dengan RC2, tapi ini baterainya standar ya, baterai 3 standar di harga Rp17.090.000. Dan yang terakhir adalah di combo plus RC2, ini baterai plus tiga-tiganya di harga Rp18.080.000. Jadi ini teman travel kalian yang sangat-sangat worth it dengan kemampuan yang luar biasa, udah pasti upgrade sih, ya fix. Nah buat teman-teman yang pengen belinya di mana? Yang pasti nomor satu adalah kalian bisa beli online di Tokopedia official store-nya DJI, and then Shopee juga ada TikTok juga. Untuk yang offline store-nya ada DJI official store juga di beberapa mall, nanti gue tulis di bawah. Lalu Urban Republic juga tentunya akan dijual dan beberapa partner yang lain. Pastiin belinya garansi resmi dan juga tetap fly safe ya, walaupun ada sensor lidarnya. Tadi keren banget ya pas landing, ternyata dia tahu dia di situ loh take off-nya. Wah, mind blown banget, gue udah nggak bisa berkata-kata lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Dukung terus Urban Republic Indonesia supaya channelnya semakin berkembang dan bisa menyajikan produk-produk unik seperti Mini 5 Pro ini. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya BJ dari Urban Republic. Bye-bye.